Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herman Darwis, SE, MSA, AKCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai sumber data dan teknik pengumpulan data. Kelompok kami terdiri dari 6 orang anggota, dan pada presentasi kali ini, kami telah menyiapkan sebuah video pembahasan yang memuat penjelasan terkait materi tersebut. Kami harap semuanya dapat menyimak dengan baik agar isi materi dapat dipahami dengan jelas. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data dari uraian di atas adalah subjek penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, manusia, tempat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada macam-macam data. Data memerlukan sesuatu yang belum memiliki arti dan sesuatu pengolahan data agar data tersebut bermakna. Macam-macam data dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, data berdasarkan sifat data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama data diskrit, yaitu data yang berbentuk bilangan bulat atau data dalam bentuk nominal. Yang kedua, data kontinu, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur dan dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan. Data kontinu juga disebut data ordinal yang menyatakan peringkat data. Yang kedua, data menurut sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama data internal, yaitu data yang menggambarkan kondisi organisasi secara umum maupun khusus, misalnya laporan laba rugi perusahaan, total aset yang dimiliki bank, atau pengeluaran operasional bulanan. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang diperoleh di luar organisasi yang diteliti, misalnya indeks harga saham gabungan atau IHSG, data suku bunga acuan dari Bank Indonesia, atau nilai ekspor-impor nasional. Nah, yang ketiga, data menurut cara memperolehnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kegiatan observasi, wawancara, kuesioner, atau cara lainnya. Data primer memerlukan pengolahan data lebih lanjut agar data tersebut memiliki makna. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari pihak tertentu yang telah mengumpulkan data tersebut. Data sekunder merupakan data jadi dan peneliti tidak memerlukan pengolahan data untuk memaknai data tersebut. Yang keempat, data menurut waktu pengumpulannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data cross-section, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dengan kurun waktu yang bersamaan. Data cross-section banyak dilakukan dengan cara instrumen kuesioner yang terdiri dari berbagai variabel penelitian. Yang kedua, data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh dengan kurun waktu yang tertentu dalam periode tertentu. Teknik pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel. Apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden,
pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Kita masuk pada interview wawancara, di mana wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi pada tahun 1986 mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner atau angket adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa subjek responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Selanjutnya, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperolehnya. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang tertulis. Alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data pencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data supaya setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar brosur, dan material yang dapat membantu pelaksanaan wawancara yang menjadi lancar. Peneliti bidang pembangunan misalnya, bila akan melakukan penelitian untuk mengetahui respon masyarakat terhadap berbagai pembangunan yang telah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu membawa foto-foto atau brosur tentang berbagai jenis pembangunan yang telah dilakukan. Misalnya pembangunan gedung sekolah, bendungan untuk pengairan sawah-sawah, pembangunan pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk di wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Pada slide ini, kita membahas tentang kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Teknik ini cukup efisien, terutama jika peneliti sudah memahami dengan jelas variabel yang akan diukur dan informasi apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner juga sangat cocok digunakan untuk jumlah responden yang besar dan tersebar di berbagai wilayah.
karena bisa disebarkan secara langsung, lewat pos, atau melalui internet. Jika penelitian dilakukan dalam lingkup yang kecil, maka kuesioner sebaiknya dibagikan secara langsung, bukan melalui pos. Kontak langsung antara peneliti dan responden akan menciptakan situasi yang lebih kondusif dan mendorong responden untuk memberikan jawaban yang jujur, cepat, dan objektif. Sesuai dengan pendapat Uma Sekaran, terdapat 3 prinsip utama dalam penyusunan angket, yaitu prinsip penulisan, prinsip pengukuran, dan prinsip tampilan fisik. Berikut prinsip penulisan angket yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan. Kita harus memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan benar-benar mengukur variabel yang diteliti. Pertanyaan harus dirancang dengan teliti, menggunakan skala pengukuran yang sesuai, dan jumlah item yang cukup untuk mendapatkan data yang valid. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Kita perlu memperhatikan bahasa yang digunakan. Bahasa dalam angket harus disesuaikan dengan kemampuan responden, baik dari sisi pendidikan, budaya, maupun kebiasaan berbahasa. Jika responden tidak fasih berbahasa Indonesia, maka kita tidak boleh memaksakan angket berbahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam kuesioner dapat berbentuk terbuka atau tertutup. Pertanyaan terbuka memungkinkan responden menjawab secara bebas, misalnya menyampaikan pendapat. Sementara pertanyaan tertutup memberikan pilihan jawaban yang bisa langsung dipilih oleh responden, seperti skala sikap atau pilihan ganda. Kita juga disarankan menggunakan campuran kalimat positif dan negatif, agar responden menjawab dengan lebih serius dan tidak asal-asalan. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Pertanyaan jangan mendua atau dikenal dengan istilah double barreled, misalnya ketika kita menanyakan tentang kualitas dan kecepatan pelayanan sekaligus dalam satu kalimat. Responden akan kesulitan menjawab karena harus menilai 2 hal dalam satu waktu. Lebih baik pisahkan menjadi 2 pertanyaan. Yang kelima, tidak menanyakan hal yang sudah lupa. Hindari juga pertanyaan yang menuntut ingatan terlalu jauh ke belakang, apalagi jika responden kemungkinan besar belum mengalami kejadian tersebut. Misalnya, menanyakan tentang kondisi 30 tahun yang lalu kepada responden berusia 25 tahun, tentu tidak tepat. Yang keenam, pertanyaan tidak mengiring jawaban. Pertanyaan dalam kuesioner harus bersifat netral, tidak mengiring responden ke jawaban tertentu. Contohnya, jika kita menanyakan apakah bonus pelayanan perlu ditingkatkan, maka hampir semua responden akan menjawab ya. Ini membuat datanya kurang objektif. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Pertanyaan juga jangan terlalu panjang. Hal ini dapat membuat responden bosan atau enggan menyelesaikan angket. Untuk itu, disarankan jumlah item dalam kuesioner berkisaran antara 20 hingga 30 pertanyaan, dan tampilannya dibuat bervariasi agar menarik dan tidak monoton. Berikutnya kita masuk pada di prinsip penulisan angket, bagian H. Urutan pernyataan. Urutan pernyataan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit atau yang spesifik, maka responden akan patah semangat untuk mengisi angket yang telah mereka terima. Urutan pertanyaan yang diacak perlu dibuat bila tingkat kematangan responden terhadap masalah yang ditanyakan sudah tinggi. Bagian I, prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliable, maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan pada responden, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dulu. Instrumen yang tidak valid dan reliable bila digunakan untuk mengumpulkan data akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliable pula. Berikutnya bagian J, yaitu penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpulan data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan
angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Tetapi angket yang dicetak di kertas yang bagus dan berwarna akan menjadi mahal. Nah, teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Menurut Sutrisno Hadi pada tahun 1986 mengumumkan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala-gejala alam, dan bila responden yang tidak diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi participan observation atau observasi berperan serta dan non-participan observation. Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi yang pertama yaitu observasi berperan serta atau participan observation. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Dalam suatu perusahaan atau organisasi pemerintah misalnya, peneliti dapat berperan sebagai karyawan. Ia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungan suatu karyawan dengan karyawan lain, hubungan karyawan dengan supervisor dan pimpinan, keluhan dalam melaksanakan pekerjaan, dan lain-lain. Observasi non-partisipan. Nah, kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati. Maka, dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Misalnya, di kantor akuntan publik, peneliti dapat mengamati bagaimana akuntan junior melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan keuangan, serta berinteraksi dengan klien dan rekan kerja. Peneliti mencatat, menganalisis, dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku profesional akuntan dalam lingkungan kerja. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan, dan yang tertulis. Dalam suatu proses produksi, peneliti dapat mengamati bagaimana mesin-mesin bekerja di dalam mengolah bahan baku, komponen mesin mana yang masih bagus dan yang kurang bagus, bagaimana kualitas barang yang dihasilkan, dan bagaimana performance tenaga kerja atau operator mesinnya. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati dalam melakukan pengamatan. Peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pedoman wawancara terstruktur atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi. Misalnya, peneliti akan melakukan pengukuran terhadap kinerja pegawai yang bertugas dalam pelayanan IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, maka peneliti dapat menilai setiap perilaku dan ucapan dengan menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan tersebut. Selanjutnya, ada juga observasi tidak terstruktur.
Nah, yang dimaksud di sini adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Nah, hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Nah, dalam suatu pameran produk industri dari berbagai negara, peneliti belum tahu pasti apa yang akan diamati. Nah, oleh karena itu, peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik, melakukan analisis, dan kemudian dibuat kesimpulan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu keberhasilan penelitian sangat bergantung pada ketepatan dalam menentukan sumber data dan kecermatan dalam memilih teknik pengumpulan data yang sesuai. Sumber data bisa berasal dari manusia, benda, tempat, atau dokumen, baik secara primer maupun sekunder, dan diklasifikasikan berdasarkan sifat, asal, dan waktu pengumpulannya, serta perolehannya. Teknik seperti wawancara, kuesioner, dan observasi memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing yang harus disesuaikan dengan tujuan dan konteks penelitiannya. Triangulasi atau kombinasi teknik dianjurkan untuk meningkatkan validitas. Oleh karena itu, pemahaman metodologis yang mendalam sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat dan riset yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik teman-teman, itulah tadi video pembahasan mengenai sumber dan teknik pengumpulan data. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.